Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu pas baca rabbi shrah li itu kalau diaminin mantap gitu. Doanya siapa tuh Pak? Rabbi shrah li sadri itu doanya siapa? Lupa ya? Doa Nabi Musa alaihi salam. Itu doa andalannya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu dikenal sebagai sosok yang temperamental. Jadi kalau udah marah itu mukul orang gak bangun lagi. Tapi di sisi lain sebagai manusia Nabi Musa punya kelemahan. Kalau ngomong itu nggak bentes. Akibat dulu waktu kecil, waktu orok itu lidahnya itu kena bara api di lidahnya. Makanya rada cadel. Jadi kalau ngadepin orang ngomong itu nggak jelas. Makanya diajarkan doa ini oleh Allah. Nah ini, tapi rahasia jangan sampai istri bapak hafal doa ini. Bisa-bisa dipakai sama istri repot. Ya, buat nodongin bapak ya. Nah, ini susah, udah akhir bulan belum juga cair dijampe sama istri Rabbi shrah li sadri kelepekan. Jadi ketika Nabi Musa mau menghadap Fir'aun, Nabi Musa mengajukan permohonan kepada Allah agar diutus seorang pendamping yang memang ahli dalam urusan diplomasi, pintar ngomong, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Kan dalam doa ini ditambahi wasaddid lisani, tegesin lisan saya supaya ketika ngomong itu orang dengar apa yang kita ngomong dan paham, selalu cair. Hati-hati, mudah-mudahan nggak bocor ke istri bapak-bapak. Alhamdulillah sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan ibadah salat subuh. Ini satu nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri dan kita jaga sampai akhir hayat kita, tetap bisa menghadiri salat subuh berjamaah. Kalau bapak semalam nggak kebagian tahajud, maka dengan hadirnya kita salat subuh berjamaah itu mendapatkan nilai pahalanya setara dengan sholat malam. Apalagi kalau isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah, pol itu sudah 100% pahalanya sama dengan pahala orang yang bangun melaksanakan sholat tahajud. Ditambah 2 rakaat sebelum subuh, jadi orang yang paling kaya di dunia. Alhamdulillah. Jadi kalau cari-cari nikmat-nikmat Allah yang mana ini? Kita termasuk orang-orang yang beruntung dipilih oleh Allah. Karena suara azan itu nggak jaminan membangunkan orang. Jadi setan itu ternyata ketika kita tidur itu masuk melalui rongga hidung kita, ngetem di sini sepanjang malam. Belum lagi yang di belakang ini. Yang di belakang ini ada 3, masing-masing punya ikatan 3. Makanya sunnah kalau bangun tidur Bapak, jadi ketika bangun tidur sebelum membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, itu apa kalau bahasa Indonesia itu? Ngisring. Tapi jangan keluarin. Ya, ngisring aja 3 kali itu dari hidung, 3 kali. Ya, itu supaya apa? Setan yang nongkrong di sini ini keluar. Jadi kan makanya nggak aneh kalau ada orang bangun ngebangun gitu pas aja.
tapi ambruk lagi. Yang ikatan di sini belum lepas, ditambah yang ini nyocokin, ya udah. Bangun-bangun jam 5:30, bangun-bangun jam 6. Ya, berarti setannya udah pada kabur. Tapi belum tentu kabur. Dari mana kita tahu setannya belum kabur? Lihat nanti pas lagi pengajian. Kalau ada yang tek, oh berarti masih ada yang nyangkut. Dicilin aja Pak ya. Kalau ada yang merem, plek, oh berarti masih ada yang ke bawah. Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan husnul khuluq, atau dalam bahasa lainnya akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Kita tahu bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini dikenal sebagai sosok yang memiliki akhlak, memiliki budi pekerti yang sangat-sangat sempurna. Bahkan dari sejak beliau sebelum diutus menjadi Rasul, dari sejak kecil kemuliaan akhlaknya itu sudah nampak. Dari sejak kecil, dari sejak masa kanak-kanak itu sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai kemuliaan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dalam ucapan, akhlak dalam sikap, akhlak saat bergaul itu sudah mulai nampak. Terlebih ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Bahkan dalam satu sabdanya beliau mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak. Nah, kalimat menyempurnakan akhlak ini berarti memang pada dasarnya setiap kita manusia itu ada dalam diri kita itu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana ucapan yang pantas disampaikan, mana yang tidak, mana sikap yang pantas ditampilkan, mana yang tidak. Sebetulnya secara naluri itu ada, hanya kadang-kadang itu dikalahkan oleh hawa nafsu kita, sehingga ketika kita marah ngomong itu apa yang kita mau, peduli orang itu mau sakit hati atau tidak, yang penting puas bagi kita. Jadi sudah ada naluri pada diri setiap kita manusia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Akhlak yang tadinya kurang baik disempurnakan menjadi baik. Bagaimana saat bertutur kata, bagaimana saat bermuamalah, bagaimana ketika menghadapi istri, bagaimana ketika menghadapi anak-anak di rumah. Akhlak yang jadi nomor satu. Bapak-bapak hadirin rahimahumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya menyebutkan betapa agungnya akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh Muhammad, bahwa engkau itu benar-benar di atas akhlak yang mulia. Jadi kata ala itu semua, katakan kita yang ada di sini memiliki akhlak yang baik. Umat Islam memiliki akhlak yang baik, tetapi akhlaknya Nabi di atas akhlak yang baik. Di atasnya berarti sempurnanya akhlak, yaitu akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika ada sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana akhlaknya Nabi, pengen tahu. Sebab orang yang bertanya ini belum sempat tahu persis bagaimana Nabi di dalam rumah, bagaimana Nabi berhubungan dengan istrinya, bagaimana Nabi dengan sahabat-sahabat yang lain, bagaimana Nabi menghadapi musuh-musuhnya. Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu ya Quran. Apa yang ada di Quran itu diterjemahkan oleh perilakunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterjemahkan melalui ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterjemahkan melalui keputusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaupun kita pernah mendengar bahwa ada istilah peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang melawan kafir Quraisy, sungguhnya bahwa peperangan itu bukan dalam rangka menyerang orang-orang kafir, bukan dalam rangka membantai orang-orang yang tidak mau ikut ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tetapi perang yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka membela diri. Jadi membela diri. Ketika diserang, otomatis ya, kewajiban kita adalah membela. Jadi tidak memerangi. Nabi itu bukan memerangi, tapi diperangi. Lalu kemudian membela diri. Maka ada pantangan-pantangan saat peperangan pun. Nabi sampaikan itu di hadapan para sahabat-sahabatnya. Ketika kita perang, awas, jangan sampai nyolek perempuan, jangan sampai membunuh perempuan, anak-anak kecil, orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang lemah. Dan ketika berhadapan one by one pun, kalau musuh menyatakan nyerah, angkat tangan, jangan dilanjutkan. Ada aturan-aturan itu. Artinya apa? Bahwa peperangan yang dilakukan oleh Nabi bukan dalam rangka menyerah. Inilah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kebiasaan mulia beliau. Ada satu orang buta. Kebetulan si buta ini kafir. Ya, mendengar ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gondok orang buta ini. Dengar nama Nabi itu udah emosi bawahnya. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendekati orang ini dan menyuapi orang yang buta ini dengan tangan mulianya Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuapi kalau ketemu, dikasih makan roti. Dan sebelum dikasih makan, itu roti yang disuapin itu dibikin lembut dulu oleh Nabi SAW. Dibikin lembut. Sampai satu ketika baginda Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal wafat, ini orang kangen yang biasa nyuapin. Nah, ada salah seorang sahabatnya bertanya kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kebiasaan Nabi SAW yang perlu dilanjutkan? Lalu disebutkan diantaranya adalah nyuapin orang buta yang biasa nongkrong di sana. Lalu diteruskan oleh sahabat, ya, disuapin. Rupanya orang ini merasakan ada sesuatu yang beda. Enggak, yang biasa nyuapin saya enggak begini. Biasanya makanannya halus dan tangan yang nyuapinnya pun halus. Ini kok beda? Lalu ditanya, siapa kamu? Dijawab, saya adalah sahabatnya Muhammad SAW. Kaget. Berarti yang selama ini nyuapin saya itu Muhammad yang saya benci, Muhammad yang saya tidak suka setiap kali mendengar namanya. Nangis si buta tadi, dan sejak saat itu berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi berarti akhlak yang mulia ini mampu memikat dan meluluhkan hati orang yang kasar dan dengki kepada kita. Makanya kata Nabi SAW, ketika Anda dalam keadaan marah, emosi, kebetulan lagi berdiri marah sama orang, kesal sama orang, cepat-cepat duduk, ganti posisi. Ya, jangan dilampiaskan emosinya. Duduk masih belum bisa nahan juga, masih gondok juga, masih belum marah juga, cepat-cepat berbaring. Udah berbaring masih aja gondok. Kayaknya belum puas kalau belum mengeluarkan kata-kata yang bikin orang itu kapok ke kita. Kalau masih belum bisa juga, cepat-cepat ambil air wudhu. Kenapa? Fa innal ghadaba minasyaitan. Karena sesungguhnya amarah itu sumbernya adalah setan. Wasyaitanu minan nar. Dan setan itu tercipta dari api neraka. Wan naru la yutfi'uha illa al-ma'. Dan api itu tidak akan bisa dipadamkan kecuali dengan air. Coba Bapak dipraktekin, lagi marah, dipraktekin yang tadi itu. Lagi berdiri, duduk berbaring, ambil air wudhu. Ambil air wudhu nggak mempan juga, kok sudah ambil air wudhu masih marah juga. Ya sudah, berarti ketika itu hati kita sudah dikuasai oleh setan. Hawa nafsu kita sudah disetel sedemikian rupa oleh setan. Kedepannya berarti kita perlu latihan lagi agar supaya bagaimana kita bisa menerapkan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa akhlak itu adalah yang menjadi
jaminan diterima dan tidak diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang perempuan rajin ibadahnya, sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, sedekahnya, rajin ini perempuan. Tetapi mulutnya ini yang belum bisa dijaga, gampang mencaci orang, gampang menghardik orang, gampang mencemooh orang. Nah, akhirnya dari situ kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholatnya, puasanya, baca Quran, sedekahnya gugur semua. Digugurkan oleh apa? Digugurkan oleh akhlak yang buruk itu tadi. Digugurkan oleh ucapannya yang sering menyakiti hati orang lain. Berarti yang menjadi pondasi utama adalah al-akhlaqul karimah, akhlak yang terpuji. Jadi itu dulu kita, karena sesungguhnya apa? Sholat kita itu sebenarnya natijahnya, hasilnya adalah harusnya membentuk karakter kita menjadi manusia yang berakhlak. Ciri-ciri orang yang sudah sholat, karena dalam sholat kita ada gerakan ruku, ada gerakan sujud, itu simbol. Di antaranya apa simbol? Kita ini mesti tawadhu. Tawadhu itu apa kalau bahasa Indonesia ini? Rendah hati. Oh, jangan ketukar, ada rendah hati, ada rendah diri. Rendah diri kita nggak boleh ke manusia. Rendah diri itu hanya di hadapan Allah saja. Kalau di hadapan manusia, rendah hati kita. Artinya tidak menyombongkan apa-apa yang kita miliki yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada banyak riwayat yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis beliau, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalimat takwa ini sering kita dengar. Kalau ditanya takwa itu apa sih? Takwa ya takwa. Karena sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi kalau saya takwa itu apa? Takwa ya takwa. Artinya diterjemahkan, ada definisinya, bahwa takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu definisinya. Tetapi gambaran takwa yang sesungguhnya pernah disampaikan oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa takwa itu adalah diibaratkan seseorang yang berjalan di atas jalan, di mana jalanan ini dipenuhi oleh duri. Jadi mau jalan ini penuh, banyak durinya di jalan ini. Tetapi kita harus melewati itu. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah berhati-hati saat berjalan. Bagaimana supaya kaki kita ini enggak ketusuk duri tadi, pelan-pelan jalan. Nah, inilah ketika kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi kita, pengusaha, pejabat, pegawai negeri, saat kita sandingkan takwa dalam kehidupan kita, maka apa? Kita akan berhati-hati setiap melangkah. Begitu masuk kantor, tiba-tiba di atas meja ada amplop tebel. Orang yang bertakwa nggak akan bicara aji mumpung. Wah, ini aji mumpung ini. Saya nggak nyari-nyari, tahu-tahu ada di depan mata di atas meja. Tapi orang yang bertakwa, dia akan bertanya, ini haknya siapa? Siapa yang kasih? Kenapa ada di meja saya? Akan jadi pertanyaan itu. Kenapa? Karena dia sadar betul bahwa ini adalah bukan haknya. Dia berhati-hati, nggak akan dia ambil lalu kemudian dia bawa pulang. Kenapa? Karena di rumah sana ada istri dan anak-anaknya yang dia tidak boleh nafkahi dengan harta yang tidak halal. Ini orang yang bertakwa. Apapun yang dia lakukan, yang jadi pertimbangannya adalah apa? Syariah. Yang jadi pertimbangannya adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati dalam melangkah. Maka terlebih ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, kapanpun, dimanapun.
apapun profesinya, sandingkan takwa itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan takwa itu sebagai obor supaya kita tidak asal melangkah. Yang penting kenyang, yang penting sukses, yang penting kaya, yang penting yang di rumah senang. Ya, urusan halal ataupun haram itu belakangan. Ittaqillah haitsu ma kunta. Tetapi yang namanya kita manusia ya, tidak akan pernah lepas dari yang namanya salah, kecil ataupun besar, sengaja ataupun tidak, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Itu sudah otomatis. Dari sejak bangun tidur saja, baru melek dengan azan bangun itu, dari situ saja kita bisa jadi sudah melakukan kesalahan di hadapan Allah. Bapak bangun, ambil air, salat, istri nggak dibangunin, anak nggak dibangunin, ngejar kita ikut salat berjamaah, ikut pengajian. Selesai pengajian jam 6 pulang ke rumah, istri belum salat, anak-anak belum salat. Apa itu bukan kesalahan? Itu dosa, karena tanggung jawab kita. Jangan dikira itu bukan kesalahan. Bapak bangunkan anak jam 6 lewat, ayo bangun. Udah jam 6 lewat, cepat-cepat berangkat ke sekolah. Lupa, anak belum sholat. Tapi yang terpikirkan oleh bapak ketika itu, anak-anak cepat berangkat ke sekolah supaya nggak terlambat, nggak dimarahin sama guru. Diabaikan urusannya dengan Allah, jadi dosa. Jadi dari sejak bangun tidur saja kita sudah berbuat dosa. Apalagi misalnya kalau bangun tidurnya nggak baca doa-doa acan, langsung cilengkat bangun aja, beras sudah. Itu sudah dosa kita dengan Allah. Artinya apa? Kita nggak lepas dari dosa. Keluar rumah udah dosa. Siapa yang bisa menghindar dosa mata? Siapa manusia yang bisa menghindar dosa mata? Keluar rumah udah kelihatan dosa dulu. Ya, makanya ngeri kalau kita pernah sampaikan hadis Nabi SAW tentang potensi zina dalam anggota tubuh kita ini. Semua anggota tubuh kita ini berpotensi melakukan perbuatan zina. Apa saja? Mata zinanya apa? An-nazar. Mata zinanya melihat. Siapa yang mampu menjaga mata kita untuk tidak berzina? Oh, itu kan dosa kecil doang, Pak Ustaz, zina kecil. Yang kecil juga kalau dibiarkan, kalau ditumpuk-tumpuk menjadi gede lama-lama. Sumbernya zina itu awalnya dari apa? Dari mata, dari melihat. An-nazratu summa liqa'u summa. Awalnya dari pandangan, melihat, cakep ini, lupa sama yang di rumah. Lupa sama yang di rumah gara-gara lihat yang di jalan. Lalu kemudian apa? Ketemuan. Setelah ketemuan, zina. Belum langkah kaki kita, belum tangan kita, belum pikiran kita, belum hati kita, semua berpotensi melakukan perbuatan zina. Makanya kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, buru-buru sertai perbuatan dosa itu dengan apa? Dengan kebaikan. Nah, kebaikan inilah nanti yang akan menghapuskan kesalahan yang kita lakukan. Jadi gandengkan. Kalau bahasa sederhananya jangan pernah lepas istighfar misalnya. Istighfar itu kalau urusannya kita dengan Allah 100 kali minimal dalam sehari, itu insya Allah bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita dengan Allah. Tapi urusan kita dengan manusia nggak bisa ditebus dengan istighfar. Kalau ada orang yang pernah kita sakiti, nggak bisa ditebus dengan istighfar kita. Berapa ribu kali kita istighfar, urusan kita dengan manusia harus diselesaikan dengan manusia. Makanya diajarkan lagi oleh Nabi. Kadang-kadang beratnya kita Pak, kalau kita berbuat salah sama orang, yang berat itu apa? Ngakuin kesalahan, minta maaf sama orang. Gengsi-gengsi. Makanya kalau berat-berat amat minta maaf sama orang, diajarkan oleh Nabi kepada siapa putrinya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala. Fatimah, kamu mau nggak saya ajarkan? Sebelum tidur kamu khatamkan Al-Quran. Paket khatam Quran sebelum tidur.
30 juz, 6.666 ayat. Sebelum tidur, kapan tidurnya? Yang kedua, dosa-dosa kaum muslim muslimat diampuni, termasuk dosa kamu diampuni. Yang ketiga, kamu mendapatkan syafaat dari para nabi sebelum tidur. Gimana kata kita? Pertama, baca surat Al-Ikhlas sebelum tidur 3 kali. Jadi kita baca qul huwallahu ahad 3 kali itu pahalanya setara dengan membaca Al-Quran 30 juz. Enteng bayar. Jadi ngatamin Quran 30 juz gampang sekarang. Udah tahu bocorannya itu. Baca Al-Ikhlas 3 kali. Mau tidur itu. Bapak sehari berapa kali khatam Quran? Nggak kehitung. Bisa 10 kali khatam Quran. Ternyata baca Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas tambahannya An-Nas, Al-Falaq. Tiupkan di telapak tangan, lalu usapkan ke sekujur tubuh sebelum tidur. Satu dapat pahala, yang keduanya itu jampe-jampe ampuh gitu. Penangkal sihir, penangkal teluh, penangkal orang hasad, penangkal orang dengki. Lalu kemudian kalau Bapak punya anak kecil, tiupkan ke telapak tangan, usapkan dari ujung kepala sampai ujung kaki buat anak kita. Yang kedua tadi apa? Mohonkan ampun untuk diri kita, orang tua kita, dan muslimin muslimah. Maka ketika kita punya salah sama siapapun, saat itu juga Allah yang mengetuk hati orang itu dan memaafkan kita, insya Allah. Kecuali utang, itu mah harus langsung ke orangnya. Ya, punya utang Bapak harus ketemu langsung sama orang. Mentok misalnya. Ya tadinya tinggal satu komplek gitu. Punya utang, nggak banyak, katanya 10.000. Nggak ketahuan, pindah. Nomor HP nggak ada, alamat nggak tahu, bingung gimana bayar. Udah tanya ke sana kemari, nggak tahu, ada yang tahu alamatnya. Ya sudah, datang ke masjid, ada kotak amal, bismillah. Niat dalam hati Allah, ini saya bayar utang ke fulan. Saya udah cari-cari orangnya nggak ada, masuk ke kotak amal. Plak, nyampe gak itu? Nyampe itu. Allah yang nyampein. Dengan cara apa? Dengan cara dibisikkan ke hati orang itu. Ya sudah, Bapak anu punya utang sampai 10 lunasan. Saya ikhlaskan. Dengan catatan itu betul-betul apa? Kepepet. Ya, udah nggak ada jalan lain. Kalau zaman dulu pernah ada cerita, ada riwayat. Zaman dulu itu ada orang yang hutangnya itu lumayan banyak. Akhirnya zaman dulu belum ada masjid kotak amal tuh nggak ada. Dimasukkan uangnya itu di di sorban, di kain. Lalu kemudian bismillahirrahmanirrahim dia niatkan bayar utang, dilemparkan kainnya itu yang berisi uang itu di sungai, ngalir dan sampai ke orang yang dia utang. Tapi sekarang ibu itu udah nggak bisa kayak gitu. Dilempar sama bapak ke sungai, diambil sama orang. Kalau tahu itu isinya uang. Jadi cukup cari masjid ya, yang ada kotak amalnya, masukin ke situ. Kalau jumlahnya besar, panggil pengurusnya. Tapi nggak usah dibilang ke pengurusnya saya bayar utang, sampai nggak usah dalam hatinya. Lillahi ta'ala. Biar Allah nanti akan menyampaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi lagi-lagi akhlak ini yang menjadi barometer. Akhlak ini yang menjadi ukuran mulia dan hinanya seseorang di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia. Jadi kalau kitanya santun, kitanya halus, kitanya baik, budi pekerti kita, tutur kata kita, insya Allah orang pun dengan sendirinya akan simpati kepada kita, mau dengar apa yang kita ucapin. Makanya kalau ada orang-orang yang berdakwah, itu orang yang dakwah keliling, ngajak orang, ada kan itu Pak ya. Tapi ucapan yang disampaikan itu lembut, dibacakan ayat Al-Quran, kita mau marah juga. Ya, padahal kesal dalam hati itu, cuma cara ngajaknya bagus, cara ngajaknya baik. Akhirnya nggak sedikit orang-orang yang ketarik ke bawah ikut. Ajakannya sholat, ajakannya berbuat baik, caranya juga bagus.
Tapi kalau orang ngajaknya dengan cara yang kasar, ya, walaupun di atas panggung dia ceramah, keluar kata-kata cacian, keluar kata-kata makian, orang yang mendengarnya juga pengang. Ya. Dan itu tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak rahimahumullah, apalagi ini, apa namanya, ucapan. Sering ada pepatah kan, lidah tak bertulang. Jadi lidah itu kalau udah ngomong ya nyerocos ya seenaknya saja. Padahal ada pepatah Arab mengatakan al-lisan yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Lisan ini mampu menembus, nusuk ke dalam apa-apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum sekalipun. Hati kita itu nggak bisa ditembus oleh jarum, nggak bisa. Tapi lisan kita mampu menembus itu. Dengan apa? Dengan ucapan kita, dengan kata-kata kita. Kita mau bikin orang senang bisa dengan ucapan. Kita mau bikin orang sakit hati juga bisa dengan ucapan. Bahkan kita mau bikin orang itu mati juga bisa dengan ucapan. Kalau pengen bikin orang mati pakai ucapan gampang. Asal itu udah berapa ring itu? Udah 4 ring. Udah. Tinggal disentak aja. Omril sampai sekeras abruk jatuh itu dengan lisan, nggak perlu dipukul, nggak perlu dipukul. Mata itu juga bisa membunuh orang. Ya. Pernah dengar Pak namanya ain, penyakit ain. Ain itu akibat pandangan orang. Makanya diajarkan doanya oleh Nabi untuk membentengi jangan sampai kena ain. Tuh Pak, Bapak punya mobil, mobilnya bagus, baru lagi, serinya belum keluar. Masuk ke bawah. Tetangga lihat. Ketika melihatnya dengan pandangan yang kaget. Mobilnya bagus amat. Ini ain. Maka kalau kita pernah dengar ada orang mobilnya baru, tahu-tahu nabrak tiang listrik. Udah hati-hati dia bawa. Itu bisa jadi disebabkan oleh ain. Punya anak kecil rewel, nangis saja, kenapa? Nggak sadar orang tua. Biasanya kan udah anak kecil punya anak orang gitu. Suka dibawa-bawa, entar ada tuh emak-emak gitu, anaknya lucu amat, ganteng amat. Ini jangan bangga, sebab apa? Bisa jadi nanti pandangan matanya ini menjadi ain dan nggak sedikit anak kecil malam kok nangis terus, kenapa ini? Badannya panas. Itu bisa jadi kena seringan-ringannya ain begitu. Tapi dahsyatnya air itu bahkan bisa mematikan orang. Di zaman Nabi itu pernah ada itu. Jadi ada laki-laki kulitnya itu putih bule, putih banget. Ada orang lewat, dia kaget melihat, putih amat, lepak, pingsan orang. Buru-buru oleh Nabi SAW dibacakan doa di air, lalu kemudian disiramkan ke orang itu dan terbangun. Jadi hati-hati. Kalau sekarang mungkin pengembangannya ada namanya hipnotis itu. Hipnotis dari mana? Pakai apa? Mata. Ketika kita bertatapan, melihat sama melihat, lalu kemudian dia ngomong, kita ke bawah dengan omongan orang itu. Dicoba yang dari kantor keluarin, sini keluarin, orangnya pergi baru kita jam tangan nggak ada, HP nggak ada. Makanya setiap hari diajarkan doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Hafal pada aja. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali pagi dan sore. Siapa orang yang membaca doa itu di pagi hari, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari sampai sore. Siapa orang yang membaca doa itu sore hari, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam. Termasuk apa tuh namanya itu? Yang sekarang tuh vaksin. Jadi ada guru saya ngasih nasihat, mau vaksin nggak? Tahu nih bingung vaksin ya. Udah gini aja, kalau bisa menghindar, hindari. Tapi kalau nggak bisa, terpaksa harus vaksin. Nah, sekarang mah harus Pak ya, mau nggak mau.
Ya, nggak divaksin kita nggak bisa keluar rumah. Mau ke mall harus vaksin, apalagi mau jalan-jalan. Maka sebelum divaksin baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Jos, insyaallah aman. Ya, kalau mendengar isu kan macam-macam kan dia vaksin itu. Wah, ini nanti begini. Ya sudah, kalau sudah baca doa itu insyaallah aman. Karena pernah ada sahabat diracun. Di dalam makanannya itu ditaruh racun. Sebelum dia makan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un 3 kali. Lalu kemudian dia makan, maka racunnya itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, enggak kerasa ya, setengah jam. Udah setengah jam saya menyampaikan materi yang kaitannya dengan akhlak. Jadi intinya bahwa akhlak itu mesti menjadi nomor 1 ya, sebelum ibadah. Sia-sia ibadah kita kalau kita tidak bungkus dengan al-akhlaqul karimah, dengan akhlak yang terpuji. Kita sudah paham tuh akhlak itu seperti apa ya dalam pergaulan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar jangan sampai nanti pada saatnya kita mestinya masuk surga ya, karena catatan amalan kita bagus, tiba-tiba di pintu surga ketika mau masuk di belakang ada yang teriak-teriak. Orang yang dulu pernah kita sakiti, orang yang dulu pernah kita aniaya, orang yang dulu pernah kita zalimi, dan akhirnya dia menghalang-halangi kita untuk masuk surga. Ingat, sholat kita, puasa kita, ibadah kita belum tentu jadi jaminan, kita masuk ke surga. Yang menjadi jaminan kita masuk surga adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat pada pagi hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin usia kita bertambah, semakin akhlak kita terpuji, semakin akhlak kita mulia, meneladani akhlak-akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya para sahabat, akhlaknya para ulama. Maka ibadah kita yang sederhana ini, ibadah kita yang tidak seberapa ini, sholat kita yang masih jauh dari sempurna ini dibungkus dengan akhlak yang mulia, menjadi nilai yang hebat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghantarkan kita menjadi manusia yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Ini mah langsung aja. Ada yang bertanya? Baik, Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal saya menyimak ada persoalan bahwa kita dari mulai tidur sampai bangun itu ada peran dari setan. Betul. Mungkin nempel kita bisa melakukan sesuatu yang tadi disampaikan. Ya. Kalau masih kita sudah dikuasai hati kita oleh setan, apakah ada cara lain untuk membebaskan dari belenggu setan itu? Yang saya dengar sekarang kan ada ruqyah, apakah cara itu untuk membebaskan itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan persoalan Rasulullah SAW. Ini banyak dibahas persoalan akhlak dan yang lain-lainnya, tetapi saya tidak pernah membahas persoalan ekonominya. Padahal ekonomi itu penting dalam kehidupan kita. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaitannya dengan setan yang nempel di badan kita, yang tugasnya itu adalah untuk apa? Untuk membuat kita itu menjadi malas dalam ibadah, ya. Jadi itu bisa dikendalikan, bisa dilawan dengan yang disebut dengan dalam bahasa agama itu ada namanya mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi itu artinya apa? Bersungguh-sungguh
dalam kita mengendalikan, karena nafsu itu kan ada macam-macam. Ada nafsu ammarah, ya, dalam hati kita itu ada macam-macam nafsu. Tapi Allah selipkan juga di dalam hati kita ada namanya an-nafsul mutmainnah. An-nafsul mutmainnah ini dapat terbentuk dengan apa? Dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bahwa dengan zikir itu hati kita akan tenang. Hati kita ini kan bakal jadi sarang setan. Jadi nafsu-nafsu yang ada di hati itu nanti disetel oleh setan, dikendalikan. Tetapi ketika hati diselimuti oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bisa menjadi benteng, ya, menjadi benteng untuk setan masuk ke dalam hati kita dan menguasai nafsu kita dengan cara mujahadah, banyak zikir. Makanya diajarkan doa-doanya oleh Nabi SAW. Adapun ruqyah itu lebih identik kepada hal-hal yang nampak. Orang kesurupan. Kalau misalnya malesnya ini, jangan-jangan kesurupan ya orang yang malas, diruqyah misalnya kan. Atau Pak, kalau semua jenis setan bisa diruqyah, waduh penuh masjid. Betul-betul, ini kenapa malas? Coba diruqyah. Lu nggak apa-apa, nggak muntah-muntah, nggak apa-apa. Ya, bukan orang kesurupan. Jadi kalau urusannya setan yang ada di hati, setan yang memang punya tugas, kan ada setan yang tugasnya untuk menggoda orang salat, ya, di rumah nggak mempan, di jalan nggak kena, di masjid dihadang sama setan, ya, dihadang sama setan. Begitu Allahu Akbar, tadinya nggak ada setan tuh, begitu bar lewat huruf ro mau baca Fatihah, nah kata setan tiup buah. Makanya jangan kaget kalau kita baca Fatihah kemana-mana, alhamdulillah bang aja, tapi mulut alhamdulillah. Itu ada setan yang tugasnya ngegoda orang yang salat. Adapun yang tadi di sini Pak, yang di pundak tadi, setan yang 3 itu membawa buhul, itu ikatan, ngikat di sini, ya, supaya kita ini berat di bawahnya, ya. Itu bisa hilang tanpa harus diruqyah. Dengan apa? Saat kita bangun tadi baca alhamdulillahillazi ahyana, ingat kita kepada Allah, lepas dengan sendirinya. Begitu ambil air wudu, lepas 1, lepas 2, lepas 3. Maka tadi yang ini dulu nih, bangun dulu, sisir, gitu ya. Baru kemudian, jadi orang yang malas salat jangan diruqyah, ya. Jangan diruqyah, dinasehati, diajak ini, ya. Lalu kaitannya dengan kenapa kok tidak dibahas kaitannya dengan ekonomi? Kalau bahas ekonomi Nabi SAW jelas ya. Nabi SAW bagaimana beliau mengendalikan ekonomi umat kala itu dimulai dari Madinah, baik politik maupun ekonomi itu mulai dibentuk di Madinah. Karena subuh ini temanya tema akhlak, makanya nggak loncat-loncat ke masalah ekonomi. Nanti lain waktu ya, kita ngaji tentang bagaimana Nabi SAW membangun perekonomian umat sehingga kala itu umat yang hidup di Madinah itu sejahtera semuanya, baik di masa Nabi, lalu kemudian dilanjutkan di masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan kita kenal ada sosok yang namanya Utsman bin Affan, ya, yang mewakafkan sumur yang sampai sekarang kita bisa menikmati itu kebun kurma yang sebegitu luasnya, banyak wakaf-wakaf para sahabat dulu dan sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Itu bahasan apa? Perekonomian umat yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perdagangan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bahas itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setan itu dosa ya. Terutama itu kita dalam ngomongin orang tuh Pak Ustaz. Pasti dalam dua orang kumpul pasti suka ada aja Pak. Betul. Nah untuk menghindari itu kadang saya berpikir daripada ini dengan tidur aja lah daripada kumpul gitu. Nah itu bagaimana
Terus orang juga kalau saya yang keluar diomongin juga Pak Ustaz. Terus itu di keluarga kita juga pasangan kita ngomongin, kalau kita tanggapi ikut juga kita ngomongin orangnya Pak Ustaz. Kalau kita diamin kasihan juga dia dari tanggapi. Ini bagaimana Pak Ustaz? Ya. Curhat gitu ya, curhat ngomongin orang gitu ya. Iya. Gimana Pak Ustaz? Ya. Baik. Kalau kita tanggapi ikut ini juga Pak Ustaz dosanya. Masya Allah, ada. Jadi pertanyaan Bapak, pertanyaan saya juga sama. Makanya kata Nabi SAW, nih Nabi ngajarkan begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, kata-kata yang sejuk. Kalau nggak bisa, falyasmut, mendingan diam. Tadi Bapak sudah bagus itu. Kalau ngumpul perasaan ngurumpi lagi. Tidur aja lah. Tidur diomongin, menang Bapak berarti itu. Menang begitu dong. Gua tidur salah diomongin, jangan marah Pak. Justru harusnya senang. Berarti Bapak dapat pahala di situ. Pahala diomongin oleh orang. Oh itu ngapain, ngerem aja di rumah, kayak bakal bertelur aja. Dapat deh Bapak. Padahal tidur kita dalam rangka apa? Menghindar. Dan ini Pak termasuk bagian dari yang disebut apa? Mujahadatun nafsi. Makanya ada sekelompok ulama yang dalam kesehariannya itu lebih banyak diam, nggak ngomong itu seperlunya. Kalau nggak perlu nggak ngomong, diam. Jadi tanya sama orang, bisik. Kenapa? Dia sadar bahwa ini lisan ini susah untuk dikendalikan. Sumber dosa ini yang kadang-kadang nggak kerasa ini. Kenapa sih ini kiai ini diam aja nih nggak mau ngomong? Nah, kita nggak tahu ternyata Pak. Saya melemah, saya nggak bisa seperti Anda. Anda kalau bicaranya bagus, bicaranya kalau saya nggak bisa, maka saya lebih memilih diam. Itu bagian dari apa? Upaya dia, mujahadah dia, bagaimana supaya apa? Menyedikitkan berbicara. Dan sekali dia bicara yang bermanfaat. Kaitannya dengan membicarakan orang lain tergantung Pak nanti. Karena ada orang memang yang layak untuk dibicarakan, diomongin. Apa Al-Quran nggak membicarakan orang? Ngegibah ada di Al-Quran juga. Siapa yang diomongin? Fir'aun, Abu Lahab, diomongin sama Al-Quran. Jadi kalau kejelekan orang itu udah kebangetan, boleh kita omongin. Syukur-syukur nyampe ke orang itu udah menyadarkan orang itu. Gitu. Asalkan jangan yang orang yang masih ada kemungkinan untuk berubah untuk baik, ya kita omongin. Apalagi aibnya, kaitannya dengan rumah tangganya, ya. Ala kulli hal, itulah bagian daripada perjuangan kita dalam hidup. Jadi hidup nggak hanya ibadah seperti ritual kita sholat segala macam, enggak. Tadi sisi-sisi lain yang perlu kita yang perlu kita waspadai. Tadi kan seperti kita berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, yang perlu kehati-hatian. Jangan puas ketika kita sudah duduk taklim. Jangan puas ketika kita sudah sholat berjamaah, tengok kanan kiri apa yang sudah kita lakukan. Adakah perbuatan kita ini membuat orang lain rugi, menzalimi orang lain? Kalaupun ada, cepat kita minta maaf dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak sekalian, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama tutup dengan membaca doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Allahumma ihdina li ahsanil a'mali wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, jadikan istri-istri kami, anak-anak kami, keluarga yang salih dan salihah, keluarga yang menghantarkan kami menuju ridha-Mu ya Allah. Hiasi keluarga kami, anak-anak kami, istri kami
dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia yang Engkau ridai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri 'arshihi sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.